Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Jelang Lebaran, warga kurang mampu di Blitar, Jawa Timur menyerbu pakaian gratis yang disediakan relawan. Setiap orang hanya boleh mengambil 2 potong pakaian. Aksi sosial ini disambut antusias warga. Inilah suasana pembagian pakaian baru dan bekas yang digagas relawan sosial di Jalan Sudanko Supriyadi, Kota Blitar, Jawa Timur. Warga yang didominasi warga kurang mampu ini berebut memilih pakaian yang akan dibawa pulang secara gratis. Namun syaratnya setiap warga hanya boleh mengambil 2 potong pakaian. Meski dibatasi, aksi sosial ini mendapatkan respon positif warga. 3, kurang 1 tapi nggak mengambil. Gimana Bu dengan adanya baju gratis ini? Sangat baik sekali, bisa membantu orang-orang yang mau lebaran dapat baju paling nggak buat ganti. Aksi sosial ini digagas relawan mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di Kota Blitar. Mereka sengaja mengisi waktu dengan berbagi pada warga yang membutuhkan. Ingin menyelenggarakan kegiatan yang sekiranya bermanfaat untuk masyarakat dan untuk warga sekitar yang membutuhkan, terutama pada masa pandemi ini. Orang-orang pasti ekonominya akan berkurang, karena itu kita menyediakan pakaian bekas yang layak pakai, bahkan ada yang baru, tujuannya agar orang-orang yang membutuhkan itu tidak perlu membeli pakaian yang mahal untuk keluarganya, anaknya, istrinya, ataupun dirinya sendiri, seperti itu. Meski diserbu warga, pembagian pakaian tetap menerapkan protokol kesehatan, mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan Ainis melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mulai program vaksinasi sejumlah artis hingga musisi kenamaan tanah air. Vaksinasi ini pun diharapkan bisa menjadi titik awal kebangkitan industri ekonomi kreatif yang sempat terpuruk akibat pandemi. Sebanyak 122 peserta perwakilan dari berbagai subsektor ekonomi kreatif, mulai dari industri film, musik, seni pertunjukan, dan bioskop hingga event, mengikuti vaksinasi. Kegiatan ini merupakan vaksinasi awal pelaku ekonomi kreatif dan akan terus dilanjutkan dengan program-program vaksin lainnya bagi masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif yang jumlahnya mencapai 34 juta. Vaksinasi akan memberikan rasa lebih aman bagi pelaku ekonomi kreatif dan resiko terpapar COVID-19 lebih rendah. Meski begitu, Menparekraf Sandiaga Uno mengingatkan agar mereka yang telah mendapatkan vaksin tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Kami memprediksi sekitar bulan Juni-Juli kita lagi mencoba finalisasi travel corridor arrangement. Program vaksinasi ini pun mendapat sambutan positif sejumlah artis maupun musisi tanah air. Mereka berharap dapat kembali berkarya dan menggeliatkan industri kreatif tanah air. Ini adalah kick off yang buat kita sangat menggembirakan, insya Allah akan menggeliat kembali ekonomi Indonesia. Bukan hanya ke pemain, tapi juga ke kru, ke semua aspek yang memang mendukung sebuah produksi film ya. Jadi lebih merata lah. Para pelaku ekonomi kreatif pun diharapkan bisa kembali melakukan produksi dan berkreativitas. Dari Jakarta, Fikirian, Anugrah Surya, iNews melaporkan. Salah satu musisi yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 adalah Arman Maulana dan sudah bergabung bersama kami Kang Arman di studio melalui sambungan Zoom atau virtual. Selamat siang Kang Arman, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik. Iya, Kang Arman kemarin terlihat datang saat vaksinasi pertama untuk pelaku ekonomi kreatif. Nah, bagaimana nih kondisinya sekarang? Apakah ada efek samping Kang Arman? Nggak ada efek. Paling kemarin setelah disuntik, kan suruh nunggu dulu ya, di sana suruh nunggu dulu 30 menit, apakah ada efek samping. Pas di menit-menit terakhir mau 30, tangan kiri saya, kan disuntiknya di tangan kiri kan, agak ada pegel dikit lah. Nah setelah itu udah nggak ada apa-apa, jumpa pers, terus pulang ke rumah, agak ngantuk dikit lah, udah gitu udah nggak ada apa-apa lagi. Vaksin yang diberikan vaksin apa Kang Arman kemarin? Aduh, kemarin tuh apa ya namanya sebenarnya? AstraZeneca mungkin ya? AstraZeneca? Sinovac. Di sini, iya kalau nggak salah. Iya benar.
di sini ada kok. Mana ya? Iya sih kayaknya nama vaksin CoronaVac. Oke. Oke, sudah Pak. Kang Arman, kita tahu ini tentunya para pekerja seni ada banyak sekali tentunya. Baik itu dari musisi, kemudian juga para aktor maupun aktris. Nah, kalau setahu Kang Arman, apakah ada pendataan khusus agar semua pekerja seni ini merata mendapatkan vaksinasi, Kang Arman? Ya, alhamdulillah sih. Jadi kan kita ini banyak grup WhatsApp ya. Banyak grup WhatsApp. Salah satunya saya misalnya masuk di grup WhatsApp ada suara namanya SWARA ya. Itu di situ semuanya ada, sampai Mas Sandiaga juga ada, Kang Triawan juga ada. Nah di situ tuh semua musisi, film dan sebagainya. Jadi pada saat ada pengumuman ini, undangan ini, itu langsung disebar ke seluruhnya. Kita saling berantai gitu ya ke teman-teman ekraf semua, terutama kayak kepada para kru dan sebagainya. Karena kan itu adalah tulang punggung kita juga. Nggak mungkin juga kita bisa main musik atau film tanpa kru dan tanpa pelaku-pelaku yang lainnya gitu kan. Jadi kalau pesan berantainya sih benar-benar cepat sih kalau di kita sih, alhamdulillah. Baik, kemarin sepertinya banyak yang hadir juga ya Kang Arman, ya ada Kang Surya Saputra juga begitu. Nah, bagaimana sih responnya ketika memang akan divaksin ketika itu? Teman-teman seperti apa? Seneng banget ya, seneng banget karena terus terang aja kayak misalnya mungkin kalau film ya memang memerlukan banyak juga yang terkait gitu ya kayak kru dan sebagainya. Tapi kalau musik itu memang lebih banyak lagi nih, selain kita kru di belakang panggung dan sebagainya. Musik itu kayaknya paling bungsu karena musik itu kan mengumpulkan massa ya. Sedangkan virus ini tuh justru harus nggak boleh kumpul massa gitu kan. Jadi memang mudah-mudahan selain kick off kemarin dan nanti hari Senin sama Pak Jokowi untuk para pelaku ekraf, semoga vaksin untuk seluruh Indonesia juga cepat juga bisa terlaksana. Jadi supaya memang selain industrinya juga menggeliat lagi ya secara masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia juga lebih cepat lagi bergeliat lagi perekonomiannya. Nah, ini salah satu tujuan memang adalah selain untuk kesehatan juga untuk agar industri kreatif ini semakin menggeliat. Kalau menurut Kang Arman, apalagi yang harus dilakukan setelah tahap vaksinasi ini selesai dilakukan? Tahap apa yang harus dilakukan agar benar-benar menggeliat perekonomian dari sisi ekonomi kreatif, Kang? Yang jelas emang peraturan protokol kesehatan itu yang benar-benar harus harus ditetapkan gitu, yang secara baku. Jadi walaupun kita sudah divaksin, mungkin seluruh Indonesia juga sudah divaksin, tapi kan pasti benar-benar ini yang disebut new normal itu kan tetap aja vaksin ini udah ada nih di dunia. Nah, peraturan untuk melaksanakan misalnya show musik itu seperti apa harus dijadiin baku, atau misalnya pembuatan film itu seperti apa, itu di bioskop itu seperti apa, itu yang harus dibakukan dan disosialisasikan, itu yang paling penting. Baik, tapi ada tidak harapan dari musisi, teman-teman musisi atau pekerja kreatif di Indonesia ini pasca vaksinasi kemarin? Harapannya sih balik lagi normal sih. Kita bisa kumpul-kumpul lagi, penonton juga bisa banyak lagi. Karena kalau saya secara pemain musik gitu ya, vibe atau atmosfer ketemu dengan penonton itu sangat beda banget dengan main virtual. Itu sangat-sangat beda gitu, dan mempengaruhi mood, mempengaruhi segala macam. Begitu pula mungkin dengan film ya, kita beda ya lihat film di TV atau di laptop atau di komputer dengan di bioskop itu beda gitu. Jadi itu sih yang paling ini sih kita kangenin banget tuh, itu yang kita kangenin. Nah, Kang Arman kan kita tahu sebagai keluarga musisi, kemarin sekeluarga divaksin, Teh Dewi juga divaksin, Kang? Nah itu Dewi itu kan lagi di Inggris, lagi nungguin anak saya sekolah. Nah, karena kan baru kan anak saya sekolah, jadi diantar dulu ke sana. Nah sebenarnya udah sebenarnya udah daftarin. Saya coba cek tadi ada link untuk ngecek Dewi. Sebenarnya udah ada nama Dewi, udah masuk, tinggal divaksin di daerah Kebayoran Lama. Cuma gimana dia masih di Inggris, jadi ya mudah-mudahan setelah Lebaran lah mungkin divaksin. Oke, Kang Arman kalau anak saya sih dia dapat vaksin di sana di UK. Baik, kalau dari film kan sudah ada
syuting film mungkin yang dilakukan di tengah pandemi ini. Kalau dari musisi sendiri, apakah memang ada protokol kesehatan atau new normal begitu? Apa yang dilakukan selama ini di tengah pandemi ini, Kang Arman? Sudah ada sih, Mbak Olive, sudah ada. Banyak juga show-show itu banyak virtual gitu ya, atau selain virtual ada yang disebut hybrid. Jadi hybrid itu ya virtual plus di situ juga ada orang, tapi benar-benar cuman misalnya kapasitas gedung 500, yang boleh di situ cuma 75 orang kayak gitu. Itu udah sering terjadi di Lakuang saya ataupun Gigi gitu ya. Tapi memang kuantitasnya masih sedikit banget. Dan yaitu peraturannya itu memang harus dibakukan gitu supaya soalnya banyak banget show-show yang mau terjadi itu tidak jadi karena peraturannya nggak dikasih izin lah dan sebagainya gitu, karena harus, nah itu yang paling penting sebenarnya itu sih menurut saya. Udah banyak sih, kita udah sering main tapi kebanyakan virtual. Nah, Kang Arman, singkat saja, dengan adanya vaksin ini, di luar adanya peraturan protokol kesehatan di luar sana, kalau Kang Arman sendiri sudah beranikah untuk tampil di depan konser secara langsung lagi, Kang? Insya Allah berani. Baik, yang penting tetap menjaga protokol kesehatan ya intinya ya, dan sudah divaksin juga. Betul. Baik, terima kasih, sehat selalu Kang Arman bersama keluarga di sana. Terima kasih, selamat siang. Ya, sehat-sehat juga semuanya di situ ya, selamat siang. Selamat siang. Pemirsa, berjoget erotis di atas mobil pickup untuk membangunkan warga sahur berujung pada pelaporan polisi. Selengkapnya tetap bersama kami di iNews Siang.